Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penda Islamiyah Listieni dengan NPM 22203010050 dari PBSIA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video pengajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning dengan metode pembelajaran STAD atau Student Teams Achievement Divisions. Dalam metode pembelajaran STAD, langkah-langkahnya yang pertama ada memberikan tujuan atau menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, memberikan informasi berupa materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, membentuk kelompok-kelompok kecil yang isinya 4-5 peserta didik. Yang keempat, membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang kelima, evaluasi dari tugas yang telah diberikan. Yang keenam atau yang terakhir, memberikan penghargaan. Demikian penjelasan singkat mengenai model atau metode STAD. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa lebih dulu. Untuk ketua kelas, mohon pimpin doanya. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari berdoa sesuai kepercayaan kembali. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, kalian semua apa kabarnya? Baik, Ibu. Sebelumnya saya akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Alisa, Hadir. Asifa, Hadir. Febri, Hadir. Imatria, Hadir. Haifa, hadir. Lulu, Hadir. Nabila, hadir. Kira, Hadir. baik, sudah hadir semua ya. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu majelis dan puisi, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku kalian. Lalu jangan lupa cek sekitar kalian adakah sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan dibuang dulu. Baik, alhamdulillah. Nah, kalian masih ingat tidak materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Apa itu? Pengertian, contoh, unsur, dan jenis puisi. Nah, coba Ibu sebutkan unsur-unsur yang udah kita pelajari minggu lalu. Yang pertama ada lirik, rima, bait, imaji, diksi, dan juga majas. Betul sekali. Berarti minggu kemarin kalian memperhatikan semua ya? Iya, Baik, setelah mempelajari pengertian dan contoh-contoh puisi kemarin, kalian tahu nggak sih apa perbedaan puisi dengan teks yang lain? Siapa yang tahu? Ya, Beda itu silakan. bahasanya, Bu. Bahasanya kenapa kira-kira? Bahasanya itu indah, Bu, seperti aku dan Ibu. Ya, betul sekali. Penggunaan bahasa yang indah itu disebut dengan majas. Nah, mengapa kita mempelajari majas dalam pertemuan kali ini? Yaitu tujuannya untuk kita dapat mengetahui jenis-jenis majas yang digunakan dalam membuat puisi. Jadi nantinya kita akan menggunakan majas-majas tersebut dalam puisi yang akan kita buat di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pada hari ini. Nah, apakah ada yang sudah tahu jenis-jenis majas? Saya, Bu, Apa? bola. Nah, betul. Itu merupakan salah satu jenis majas. Namun di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan jenis majas lain seperti metafora, simile, dan repetisi. Nah, agar lebih paham, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada majas metafora. Metafora adalah penggunaan kata yang bukan dengan arti sebenarnya atau disebut kiasan.
Majas ini merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata lain untuk menggambarkan objek lain dengan perbandingan atau persamaan. Contohnya yaitu yang pertama, dia adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga merupakan kiasan dari kata penopang. Kemudian yang kedua, dan dia itu kutu buku sejati. Maksudnya kutu buku itu adalah kiasan dari seseorang yang selalu membaca buku. Yang ketiga, kamu adalah bintang di mata saya. Bintang di sini bukan berarti bintang yang sebenarnya, namun berarti kamu adalah yang terindah di mata saya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada dewi malam telah menyinarkan seperti cahaya di balik awan. Maksud dari dewi malam yaitu adalah bulan. Selanjutnya ada majas simile. Simile adalah majas yang membanding dua hal secara eksplisit atau bisa diartikan sebagai perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding. Contoh kata pembanding seperti bak, laksana, bagaikan, umpama, sama, sebagai, dan lain sebagainya. Contoh majas simile dalam puisi yang pertama ada bibirnya seperti delima mereka. Yang kedua, matanya seperti bintang timur, bagai air di daun talas. Kemudian yang terakhir, laksana bulan 14. Majas yang terakhir yaitu majas repetisi. Repetisi adalah majas berupa pengulangan bunyi, suku kata, frasa, atau bagian kalimat yang dianggap penting. Nah, tujuan dari majas repetisi ini fungsinya untuk menekankan kata-kata penting dalam puisi tersebut. Nah, ini contoh puisi yang mengandung repetisi. Ada yang mau membacakan? Saya dulu. Ya, silakan Mbak Vina. Di sini aja Bu. Ya, saja. Aku ingin karya Sapadi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sudah. Majas repetisi di sini ada pada kalimat pertama, pada bait pertama, dan yang kedua yaitu aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Selanjutnya, kalian sudah memahami semua majas yang telah Ibu sampaikan? Sudah. Dan kalau begitu selanjutnya Ibu akan membagikan tugas ya yang harus kalian kerjakan hari ini dengan dibagi menjadi dua kelompok. Yang di sini kelompok pertama, dan yang sini kelompok kedua. Jadi tugasnya nanti Ibu akan menyediakan beberapa puisi dan kalian harus mencari beberapa majas yang ada di dalam puisi tersebut. Jadi Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini untuk kelompok kedua. Silakan. Kalian butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan soal ini? 15. Baik, setelah 15 menit, Ibu harap salah satu dari kelompok ini maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Baik Bu. Baik.
Judul yang pertama, Pahlawan Tak Dikenal. Nah, majas yang terdapat dalam puisi ini adalah majas repetisi. Nah, kutipannya, 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Nah, penjelasannya, ada pengulangan pada bait pertama dan terakhir. Lalu judul yang kedua, yaitu waktu. Majas yang ditemukan adalah majas simile. Kutipannya, waktu seperti burung tanpa hinggapan, waktu seperti butir-butir air. Penjelasannya, ada pembanding langsung yaitu kata seperti. Judul yang ketiga adalah hujan bulan Juni. Majas yang ditemukan adalah majas repetisi. Kalimatnya, dari hujan bulan Juni diulang 3 kali pada setiap awal bait. Kemudian judul yang terakhir yaitu nyanyian. Majas yang ditemukan adalah majas metafora. Kutipannya, aku menulis puisi di bawah sumringah raja siang. Penjelasannya, raja siang adalah kata kiasan yang berarti matahari. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu jawabannya sudah benar sekali. Bagaimana untuk kelompok satu, apakah sama jawabannya? Sama. Baik, berarti kalian sudah memahami semuanya. Nah, untuk penghargaan, karena sekalian sudah benar semua, Ibu akan memberikan buku kumpulan puisi untuk per kelompok ya. Nah, buku itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, karena untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan membuat puisi. Jadi kalian bisa mulai berlatih dengan membaca-baca buku kumpulan puisi tersebut. Nah, karena materi sudah disampaikan semuanya, kalian juga sudah paham kan contoh-contoh majas dan contohnya? Sudah. Tadi ada apa aja majas yang telah Ibu sampaikan? Baik, karena sudah paham semua, apakah ada yang belum paham mengenai salah satu atau dua? Ya, silakan, baik Pak. Izin bertanya, saya masih kesulitan dalam membedakan metafora dan juga simile. Sebenarnya metafora dan simile memang agak ambigu ya, agak membingungkan. Tapi lebih sederhananya, kalau majas simile itu didahului dengan kata seperti bab, bagai, umpama, laksana dan lain sebagainya. Sementara kalau majas metafora itu dijelaskan secara tersirat. Apakah sudah jelas? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai membuat puisi di minggu depan. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan di sini. Untuk pembelajaran di minggu depan kita akan mencoba membuat sebuah puisi secara individu ya anak-anak. Baik, Ibu. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.